Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. 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 Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-21 dengan judul Pemberontakan Lembu Sora. Dalam seri ke-623 ini didukung oleh para pemain Narto Bantul sebagai Rawedeng, Idris Apandi sebagai Ramapati, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Neni Haryoko sebagai Nyai Lembu Sora, Rifki sebagai Lembu Giring, Masjid sebagai Tumenggung Wilamarta, Mogan sebagai Kiderpana, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sang Ramapati bergegas meninggalkan ruangan pribadi raja. Dia kelihatan puas karena rencana liciknya dapat berjalan dengan mulus. Dia merasa lega karena dapat memperdaya Sang Prabu. Saat berikutnya, Sang Ramapati mengumpulkan keempat orang anak asuhnya. Ketika dia memasuki pintu halaman rumahnya, di sana sudah banyak sekali prajurit-prajurit Majapahit berdiri berjajar-jajar. Semuanya sudah siap, Gusti. Kami tinggal menerima, Gusti. Bagus. Aku tidak ingin rencana ini gagal berantakan. Dengar, Rawedeng. Juga kalian Rabangsa, Rabanyak, dan Rayuyu. Kalian tidak boleh langsung menyerang.
kalian harus mengamati segala gerakan Tumenggung Wilamarta dan Kiderpana. Awasi mereka semuanya dari kejauhan. Kalian jangan melibatkan diri dulu. Setelah terbukti bahwa kalian menyergap Lembu Sora, barulah kalian datang menyerang. Bagaimana kalau mereka gagal membunuh Lembu Sora, Gusti? Kalau mereka sampai gagal membunuh Lembu Sora, kalianlah yang harus meneruskan usaha pembunuhan itu. Lembu Sora dan keluarganya tidak boleh sampai ke Tulembang. Dan ingat Rawadeng, Iya, Gusti. Tumenggung Wilamarta dan Kiderpana juga prajurit-prajuritnya jangan sampai ada yang kembali ke Majapahit. Mereka harus dibasmi di tengah jalan. Gagal ataupun tidak rencana ini, mereka tidak boleh ada seorang pun yang kembali selamat ke Majapahit. Sebab jika sampai mereka ada yang kembali, aku khawatir rencana ini akan bocor sampai ke telinga Gusti Prabu. Dan jika sampai hal ini terjadi, kita semua akan menerima getahnya. Kalian paham? Iya, Gusti. Kami paham. Pokoknya kami harus berusaha mengamankan rencana ini. Tidak seorang pun di antara prajurit-prajurit Tumenggung Wilamarta kembali ke Majapahit dan membocorkan rencana ini. Iya, kami paham, Gusti Ramapati. Kalau begitu kalian bisa berangkat sekarang. Kalian tidak perlu terburu-buru. Kalian bisa mengambil jalan melalui desa Pamwatan. Setelah itu kalian bisa terus mengawasi sepak terjang Tumenggung Wilamarta dan Kiderpana. Baik, Gusti Ramapati. Kami mohon diri. Selesai berkata, Rawadeng, Rayuyu, Rabanyak dan Rapangsa segera memerintahkan prajurit-prajuritnya agar naik ke atas punggung kudanya masing-masing. Sang Ramapati mengantarkan mereka sampai ke pintu gerbang rumah tinggalnya. Lembu Sora, sekarang akan tamat riwayatmu. Selama ini kau selalu menjadi batu sandungan bagi Ramapati. Selama ini aku selalu mendapat kesulitan untuk menyingkirkanmu dari hadapan Gusti Prabu. Tapi sekarang tibalah saat itu. Kesempatan emas itu telah datang dan aku tidak akan menyia-nyiakannya. Kau pasti mampus, Lembu Sora. Juga keluargamu pasti akan sirna. Dan setelah itu aku akan dengan mudah menaiki jenjang-jenjang kepangkatan di Istana Majapahit ini. Tinggal Nambi seorang diri. Apa susahnya menyingkirkan Nambi? Matahari telah tenggelam di langit sebelah barat. Bumi Majapahit mulai meremang dalam pakutan warna malam. Nampak seorang prajurit Majapahit berkuda menuju rumah kediaman Arya Kamandanu. Benar apa yang kau laporkan ini, prajurit? Kau jangan memberikan laporan palsu. Sungguh, Gusti Kamandanu, apa yang telah hamba sampaikan ke hadapan Gusti adalah benar semata-mata. Kau melihat sendiri? Iya, Gusti. Hamba melihat sendiri. Bahkan beberapa orang teman juga melihat Tumenggung Wilamarta
dan Kiderpana membawa prajurit-prajurit mengejar Gusti Lembusora. Dan tak lama kemudian, Rawedeng mengerahkan prajurit-prajuritnya untuk menyusul mereka. Kami tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Tapi nampaknya gerakan mereka sangat terburu-buru. Berapa orang prajurit yang dibawa Tumenggung Wilamarta dan Kiderpana? Tidak banyak, Gusti. Tidak lebih dari 30 orang prajurit. Dan berapa orang yang dibawa serta Rawedeng? Rawedeng dan teman-temannya membawa serta tidak kurang dari 300 orang prajurit, Gusti. Baiklah prajurit. Terima kasih atas laporanmu. Sekarang kau boleh pergi. Hamba mohon diri, Gusti. Prajurit itu segera memberi hormat, kemudian bergegas meninggalkan halaman rumah kediaman Arya Kamandanu. Arya Kamandanu melangkah perlahan-lahan ke ruangan tengah. Sakawuni sedang sibuk menyiapkan makan malam. Arya Kamandanu menghampirinya, menarik tangannya dan mengajaknya duduk. Ada apa, Kakang? Ayolah kita makan bersama-sama. Aku harus pergi, Wuni. Pergi? Kemana, Kakang? Seorang prajurit baru saja melaporkan kepadaku. Ada gejala-gejala yang mencurigakan. Aku mengkhawatirkan keselamatan Paman Lembusora dan keluarganya. Arya Kamandanu kemudian menceritakan apa yang telah didengar dari prajurit. Sakawuni nampak ikut cemas memikirkan keselamatan Lembusora. Arya Kamandanu kelihatan sangat geram melihat sepak terjang sang Ramapati yang dirasa sudah sangat keterlaluan. Aku harus pergi untuk menyelamatkan Paman Lembusora dan keluarganya. Tunggu sebentar, Kakang. Apakah kau tidak perlu minta izin Gusti Prabu lebih dulu? Tidak usah, Wuni. Aku akan pergi sendirian. Aku tidak akan membawa serta prajurit Majapahit. Aku akan mengintip dari jauh apa yang akan dilakukan oleh kelompok Paman Ramapati. Kalau sampai mereka berani mencederai Paman Lembusora atau keluarganya, aku akan bertindak keras. Sabar, Kakang. Sekarang ini kita berdiri di tempat yang berbahaya. Kau harus berhati-hati. Aku sudah tidak tahan lagi, Wuni. Aku tidak ingin Paman Lembusora dan keluarganya menjadi korban perbuatan-perbuatan licik seseorang. Nah, Wuni, kalau kau mau makan, silahkan makan lebih dulu. Barangkali tengah malam nanti aku akan kembali. Aku pergi dulu, Wuni. Hati-hati, Kakang. Jagalah dirimu baik-baik. Arya Kamandanu segera melangkah ke halaman rumah. Dia berdiri tegak di sana. Kedua matanya terpejam. Perlahan-lahan wajahnya berubah menjadi tegang. Kemudian dia merasakan pusarnya menjadi dingin. Dan saat selanjutnya, kedua belah kakinya menggebrak bumi. Sakawuni melihat suaminya berlari bagaikan terbang. Tubuhnya melesat di antara pohon-pohonan. Dan sekali waktu dia melompati pagar-pagar benteng. Oh, nyaman juga istirahat setelah seharian kita menempuh perjalanan. Apakah Tulembang masih jauh dari sini, Kakang? Sekarang ini kita masih berada di tengah-tengah hutan tarik. Setelah kita keluar dari hutan ini, kita akan terus berkuda menuju desa Antapura. Dan dari Antapura, kita akan mengambil arah kiri, menuju desa Kembang Ukir. Jarak antara Kembang Ukir sampai desa Tulembang kurang lebih tinggal 50 palagi. Ya, masih cukup jauh, Nyai. Kita masih harus istirahat beberapa kali. Anak-anak sudah tidur semuanya. Mereka juga kelihatan sangat lelah. Kalau kau merasa lelah, tidurlah, Nyai. Kau harus menjaga kesehatanmu. Biarlah aku yang berjaga-jaga. Kau juga harus istirahat, Kakang. Kau juga harus menjaga kesehatanmu. Kau selalu begitu, Nyai. Dari dulu kau selalu begitu. Mengapa kau tidak mengalah? Biarlah aku yang berjaga-jaga dan kau tidur. Besok kau harus bangun pagi-pagi sekali dan kita melanjutkan perjalanan. Mengapa kau bangun, anakku?
Saya tidak bisa tidur, Ibunda. Nyamuknya banyak sekali. Kasihan adik-adik. Mereka tidur dikeroyok nyamuk. Kulitnya sampai bentol-bentol dan merah. Kalau tidak bisa tidur, duduklah di sini. Baik, Ayahanda. Kau adalah anakku yang paling tua, Lembu Giring. Di antara anak-anakku yang lain, kau adalah yang paling tua. Karena itu, kau harus lebih mengerti. Kau harus sudah bisa memahami keadaan kita sekarang ini. Sekarang hidup kita sedang prihatin, anakku. Kita menjadi orang buangan. Kita menjadi orang-orang yang dikucilkan. Apa sebenarnya kesalahan yang telah dilakukan Ayahanda Lembu Sora? Mengapa kita sampai mendapat hukuman begini berat? Ya, ini memang kesalahanku. Ketahuilah, Lembu Giring. Ayahmu ini telah menjadi seorang pembunuh. Ayahmu telah membunuh salah seorang sahabat karibnya sendiri. Kau pasti masih dapat mengenal dengan baik siapa itu Kebo Anabrang. Ya, saya kenal, Ayah. Paman Kebo Anabrang telah beberapa kali singgah di rumah kita. Nah, Lembu Giring, ayahmu telah membunuh Kebo Anabrang. Itulah sebabnya sekarang ini kita menjalani hukuman. Mengapa Ayahanda sampai membunuh Paman Kebo Anabrang? Apakah kesalahannya? Tentu saja, Paman Kebo Anabrang tidak mempunyai kesalahan, Lembu Giring. Semua itu karena keadaan. Waktu itu sedang terjadi perang sengit antara prajurit-prajurit Majapahit melawan bala tentara Tuban. Karena suatu sebab yang tidak pernah bisa dijabarkan secara jelas, akhirnya aku terpaksa membunuh Kebo Anabrang. Peristiwa itu terjadi begitu cepatnya. Bahkan aku sampai tidak bisa berpikir panjang lagi. Tiba-tiba saja Kebo Anabrang sudah tewas di tanganku. Itulah perang, Lembu Giring. Perang memang kejam. Perang dapat menyeret siapa saja untuk berbuat kejam. Kalau perang kejam, mengapa orang-orang suka berperang, Ayahanda? Ya, itulah anehnya. Orang banyak menderita karena perang. Tapi tak henti-hentinya orang suka berperang. Sudahlah, Lembu Giring. Kita tidak perlu pusing-pusing lagi memikirkan soal itu. Sekarang ini kita sudah menjadi orang-orang buangan. Lebih baik kita memikirkan masa depan kita nanti, setelah kita sampai di desa Tulembang. Banyak yang bisa kita kerjakan di sana. Kau bisa belajar hidup mandiri, dan kau kutugaskan untuk membimbing adik-adikmu. Aku sendiri dan ibumu pasti sudah semakin tua. Pada saatnya nanti, kami semua akan surut meninggalkan dunia ramai ini. Dunia ramai berikut segala persoalannya. Karena itu, Lembu Giring, kau jangan membuang-buang waktumu percuma hanya untuk mencari kesenangan-kesenangan saja. Kau harus belajar bekerja keras supaya kau dapat memperoleh sesuatu yang berguna untuk hidupmu nanti. Ya, Ayahanda. Saya akan mentaati dan menjalankan segala petua Ayahanda Lembu Sora. Ya, lebih baik sekarang kau tidur, Lembu Giring. Temanilah adik-adikmu. Tidurlah bersama mereka. Biarlah aku yang berjaga-jaga. Ya, Ayahanda. Nyai, kau juga harus tidur. Aku akan tidur di sini saja, Kakang. Biarlah anak-anak tidur di dalam kereta. Aku akan tidur di sini sambil ikut berjaga-jaga. Kau ini benar-benar keras kepala, Nyai. Baiklah. Tidurlah. Mudah-mudahan tidak ada bahaya datang yang mengancam. Mudah-mudahan kita bisa selamat ke Tulembang. Kita sudah sampai di tepi hutan tarik, Ki. Ya. Halo, apakah kita akan jalan terus? Lembu Sora dan keluarganya pasti sedang enak-enak tidur di tengah hutan. Kalau begitu, kita bisa menyergap mereka sekarang juga. Jangan dulu, Ki. Jangan. Kenapa? Biarkan dulu mereka istirahat. Kita harus mencari jalan yang aman. Jalan yang aman? Apa maksudmu, Tumenggung Wilamarta? Kita tidak bisa melewati jalan ini, Ki. Aku tahu jalan pintas. Dan jalan itu lebih aman, Ki.
jalan itu akan mengantar kita dengan cepat ke tengah-tengah hutan tarik. Ayo Ki, ikut aku. Ayo, kita berangkat. Lembu Sora tersentak bangun. Bakat pendekarnya membisikkan suatu bahaya. Dia segera duduk dan telinganya dipasang dengan baik. Dia melihat istrinya masih tidur dengan pulas di sebelahnya. Dia semula tidak bermaksud tidur, tapi karena lelah dan mengantuk, akhirnya dia jatuh tertidur juga. Samar-samar aku mendengar suara ringkih kuda. Pasti ada beberapa orang yang mengintai dari kejauhan. Nah, suara kuda itu terdengar lagi. Sekarang lebih nyaring. Aku tidak tahu siapa mereka. Mungkin saja mereka adalah para perampok hutan. Atau barangkali mereka adalah orang-orang suruhan Ramapati. Kurang ngajar. Kalau mereka sampai berani mencederai keluargaku, akan kusikat mereka semuanya. Nyai. Ada apa, Kakang? Aku mendengar suara kuda meringkik di kejauhan sana. Mungkin ada sekelompok orang yang sedang mengintip kita. Lalu bagaimana, Kakang? Apa yang harus kita lakukan? Anak-anak sedang tidur semuanya. Biarkan mereka tidur, Nyai. Biarlah akan kuhadapi orang-orang jahil itu. Sendirian, Kakang? Iya, tentu saja sendirian. Mengapa? Apa kau tidak tahu bahwa suamimu ini adalah seorang pendekar? Hati-hati, Kakang. Siapa tahu jumlah mereka cukup besar. Mereka akan menyesal jika berani mengganggu keluarga Lembu Sora. Nah, Nyai, cepat kau naik ke atas kereta. Temanilah anak-anak tidur. Jagalah mereka. Ya, Kakang. Hati-hati. Nyai Lembu Sora segera naik ke atas kereta, kemudian membaringkan tubuhnya di sebelah Lembu Giring. Suasana di tengah-tengah hutan tarik kelihatan bagaikan suasana di alam dongengan. Pohon-pohon besar menjulang tinggi ke udara, berusaha menggapai langit yang ditaburi cahaya bulan. Sementara kabut tipis melayang-layang ringan, menyapu ranting-ranting pohon. Nyai Lembu Sora buru-buru naik ke atas kereta, kemudian membaringkan tubuhnya di sebelah Lembu Giring, putranya. Sedangkan Lembu Sora masih tetap berada di tempat semula. Kurang ajar. Baiklah. Kalau mereka ingin tahu siapa Lembu Sora yang sesungguhnya, mereka pasti akan datang kemari. Aku tidak peduli siapa mereka itu. Jika mereka berani menyentuh daging kulit anakku, atau berani menyentuh istriku, mereka akan berhadapan dengan Lembu Sora. Setan alas, kuda siapa itu? Mulutnya terlalu cerewet. Prajurit, apakah kudamu itu belum diberi makan rumput segar? Kalau dia meringkik lagi, mulutnya akan kubungkam untuk selama-lamanya. Sudahlah, Kiderpana. Kita tidak bisa mengurusi barang-barang sepele. Waktunya sudah mendesak. Kita harus menyergap Lembu Sora berikut keluarganya. Iya, kita sudah siap, Tumenggung. Kita siap untuk bergerak. Baik, ayo kita jalan. Kita tidak perlu bersembunyi lagi. Kita akan menyergap Lembu Sora dengan terang-terangan. Ayo, siapkan senjata kalian masing-masing. Kita serbu mereka. Hiya, hiya, hiya. Hiya, hiya, hiya.
Siapa kalian ini? Apa maksud kedatangan kalian? Lembu Sora, kau tidak usah banyak bertanya. Malam ini juga, kau berikut keluargamu akan kami musnahkan bersama-sama. Apakah kalian mengemban tugas dari Kakang Ramapati? Itu bukan urusanmu, Lembu Sora. Di istana Majapahit, kau boleh berkacak pinggang sebagai salah seorang panglima perang. Tapi di sini, di tengah-tengah hutan tarik, kau bukanlah apa-apa. Kau hanyalah Lembu Sora. Kau hanyalah seorang manusia buangan. Sekalipun aku hanyalah manusia buangan, kalian tidak pantas merendahkan Lembu Sora. Apanya yang tidak pantas, Lembu Sora? Kau telah membunuh Gusti Kebo Anabrang di Sungai Tambak Beras. Sekarang kami, bekas-bekas anak buahnya, akan menuntut balas. Begitu. Sekarang aku tahu siapa kalian. Apakah kau yang bernama Tumenggung Wilamarta? Dan apakah kau yang bernama Kiderpana? Benar, akulah Tumenggung Wilamarta. Aku datang kemari untuk memenggal kepalamu, Lembu Sora. Kami akan membinasakanmu demi arwah Gusti Kebo Anabrang. Kebo Anabrang memang mati di tanganku. Dia tewas di Sungai Tambak Beras beberapa tahun yang lalu. Kau juga telah menyebabkan kematian Mahesa Taruna, putra tunggal beliau. Dosa-dosamu kelewat besar, Lembu Sora. Kalau pemerintah Majapahit hanya bermaksud membuangmu ke Tulembang, maka kami akan menambah jumlah hukumanmu supaya lebih sepadan. Kau harus mati, Lembu Sora. Kau harus menebus kesalahanmu dengan nyawamu. Kalian rupanya belum tahu siapa Lembu Sora. Sekarang dengarkan. Kau pikir aku takut menghadapi maut? Sama sekali tidak. Bagiku hukuman buang jauh lebih mengerikan. Lebih baik aku mati dihukum pancung ataupun digantung di alun-alun daripada dikucilkan atau dibuang ke Tulembang. Kalau begitu, bersiaplah Lembu Sora. Kepalamu akan segera kami pancung. Juga seluruh anggota keluargamu akan kami binasakan di tempat ini juga. Kiderpana, kau adalah seorang prajurit Majapahit. Kau tidak pantas berlaku beringas seperti perampok-perampok jalanan. Keluargaku dalam hal ini sama sekali tidak mempunyai kesalahan. Mereka jangan dilibatkan. Jika kalian sampai berani menyentuh istriku atau mencederai salah seorang anakku, kalian akan menyesal. Kau tidak perlu mengancam kami, Lembu Sora. Kami datang ke tempat ini dengan tekad bulat. Lebih baik kami mati daripada harus menelan kegagalan. Ayo Kiderpana, ayo kawan-kawan, sergap Lembu Sora, bunuh Lembu Sora, kepung dia. Tiba-tiba hutan tarik menjadi gaduh riuh. Terdengar teriakan nyaring bercampur dentingan senjata-senjata tajam. Tumenggung Wilamarta dan Kiderpana mengerahkan anak buahnya untuk mengepung Lembu Sora dari berbagai jurusan. Tapi Lembu Sora bukanlah pendekar kemarin sore. Dia sudah cukup mempunyai pengalaman perang. Karena itu, dia dengan tenang menghadapi setiap serangan lawan. Ibu, suara apakah itu, Bu? Diamlah, Lembu Kiring. Jangan ribut-ribut. Sepertinya ada suara orang-orang berkelahi, Bu. Di mana ayahanda, Bu? Tenanglah, Lembu Kiring. Jangan berteriak-teriak. Ayahmu sedang mengusir orang-orang jahat. Apakah ayah sedang berkelahi, Bu? Iya. Ayahmu sedang berkelahi. Sudahlah, Lembu Kiring. Kita tetap di sini saja. Awas kau jangan kemana-mana. Di sini saja. Nyai Lembu Sora segera menekan punggung putranya. Lembu Kiring kembali terbaring di samping adik-adiknya. Sementara itu pertarungan di luar masih terus berlangsung dengan sengit. Lembu Sora sudah berhasil merobohkan beberapa orang prajurit. Tumenggung Wilamarta kelihatan sangat geram. Demikian pula Kiderpana. Mereka berdua segera menghunus senjata dan mengamuk ke arah Lembu Sora. Ya, mampus kau Lembu Sora!
Lembu Sora melompat ke samping dengan terengginas ketika Tumenggung Wilamarta mempapatkan pedangnya. Lembu Sora merampas pedang salah seorang prajurit Majapahit yang sudah roboh, kemudian menggunakannya untuk menangkis serangan-serangan lawan. Pertarungan sengit terus berlangsung. Tiba-tiba Lembu Sora terkejut. Dia melihat beberapa orang prajurit Majapahit mendekati kereta. Dan pada saat yang hampir bersamaan, sebuah bayangan berkelebat melayang dari dahan-dahan pohon. Bayangan itu meluncur dengan deras. Dua orang prajurit Majapahit sekaligus roboh. Bayangan itu tiba-tiba lenyap kembali. Dan bayangan itu muncul begitu kereta yang ditumpangi Nyai Lembu Sora berikut putra-putrinya terancam bahaya. Kali ini pun, seorang prajurit Majapahit menjerit roboh. Maka demikianlah, bayangan itu datang bagaikan seorang dewa penyelamat. Bayangan itu berpakaian serba hitam dan bercadar. Kadangkala dia meliuk-liuk di dahan pohon bagaikan seekor kera yang besar. Dan saat berikutnya, dia meluncur dengan deras, disusul kemudian jeritan prajurit-prajurit Majapahit. Lama-kelamaan prajurit-prajurit Majapahit tinggal beberapa orang lagi. Tumenggung Wilamarta dan Kiderpana marah sekali, tapi mereka tidak dapat berbuat banyak. Akhirnya Tumenggung Wilamarta berteriak memberikan aba-aba kepada orang-orangnya. Mundur! Mundur semuanya! Naik ke atas kuda masing-masing. Kita tinggalkan tempat ini. Cepat! Tinggalkan tempat ini. Tidak apa-apa, Kakang? Tidak, Nyai. Aku selamat. Bagaimana dengan anak-anak? Kulihat tadi ada beberapa orang prajurit mendekati kereta. Iya, Kakang. Aku mengintip dari balik tenda kereta, Kakang. Memang benar, ada beberapa orang prajurit berusaha mendekati kereta. Tapi mereka tiba-tiba roboh. Dan aku tidak tahu apa sebabnya. Dan kejadian itu berulang sampai beberapa kali. Lihatlah, Kakang. Mayat-mayat mereka bergelimpangan. Nampaknya ada seseorang yang campur tangan. Campur tangan? Siapa dia, Kakang? Maksudmu ada seseorang yang membela kita? Benar, Nyai. Dan orang itu pasti mempunyai tingkat kemampuan yang langka. Dia mampu bergerak dengan sangat cepat. Ya, sampai saat ini kita masih diselamatkan, Nyai. Mudah-mudahan saja Sang Hyang Widi akan terus melindungi kita semua. Siapa mereka itu tadi, Kakang? Apakah mereka segerombolan perampok hutan? Bukan, Nyai. Mereka bukan perampok hutan. Mereka lebih jahat dari perampok hutan. Sudahlah, kukira mereka tidak akan kembali lagi. Dan kukira malam ini kita bisa istirahat dengan tenang. Besok akan kuceritakan apa yang telah terjadi. Besok akan kukatakan siapa mereka itu. Sekarang kembalilah tidur. Aku sangat lelah. Aku juga ingin tidur. Lembu Sora segera membaringkan tubuhnya di bawah kereta. Sedangkan Nyai Lembu Sora meneruskan tidur di samping putra-putrinya. Malam semakin larut. Aneh sekali. Malam menjadi seperti biasa kembali, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Padahal di kanan kiri kereta yang ditumpangi Nyai Lembu Sora terdapat mayat bergelimpangan, darah berceceran. Tapi Lembu Sora berikut keluarganya tidak menghiraukan semua itu. Mereka terus tidur sampai menjelang fajar tiba. Ketika matahari sudah mulai memancarkan sinarnya di belahan langit timur, Lembu Sora mengajak keluarganya meneruskan perjalanan ke Tulembang. Bagaimana, Rayoyo?
kita teruskan perjalanan menuju hutan tarik sekarang juga. Aku belum yakin bahwa Tumenggung Wilamarta dan Kiderpana berhasil membunuh Lembu Sora berikut keluarganya. Aku belum yakin, Rawedeng. Itu akan kita lihat nanti, Rayuyu. Kalau mereka tidak berhasil, kita yang akan meneruskan tugas itu. Oh, lihat Rawedeng. Ada beberapa orang berkuda menuju kemari. Kiranya kalian, bagaimana Tumenggung Wilamarta? Kami telah gagal, Rawedeng. Bahkan teman-teman kami banyak yang terbunuh. Semalam kami telah bertarung melawan Lembu Sora. Tiba-tiba ada sebuah bayangan berkelebat. Dan bayangan itu telah membunuh banyak sekali di antara teman-teman kami. Apa? Bayangan? Hah, bayangan siapa? Entahlah, Rayuyu. Kami juga tidak tahu bayangan siapa. Yang jelas dia berusaha menyelamatkan Lembu Sora. Sudahlah. Yang jelas kalian telah gagal. Sayang sekali. Sayang sekali mengapa kalian harus gagal. Ya, kami juga kecewa, Rawedeng. Tapi kami memang telah gagal. Ayolah, Kiderpana, kita kembali saja ke Majapahit. Tunggu. Kalian tidak bisa kembali ke Majapahit. Apa maksudmu, Rawedeng? Mengapa kami tidak bisa kembali ke Majapahit? Itulah sebabnya. Karena kalian telah gagal. Maka kalian tidak diperkenankan kembali ke Majapahit. Rawedeng, kata siapa itu? Kataku. Akulah yang berkata begitu. Prajurit-prajurit. Tangkap mereka. Tangkap Tumenggung Wilamarta. Tangkap Kiderpana. Dan tangkap prajurit-prajurit itu. Ringkus mereka. Kalau melawan, bunuh saja. Bunuh mereka. Ada apa ini? Ada apa nih? Mengapa kami ditangkap? Tunggu. Cepat tangkap mereka. Tangkap Tumenggung Wilamarta dan Kiderpana. Kiderpana dan beberapa orang prajurit Majapahit yang masih tinggal berusaha memberikan perlawanan. Tapi apalah artinya kekuatan mereka? Rawedeng membawa tidak kurang dari 300 orang prajurit pilihan. Dalam sekejap mereka dapat diringkus. Bagi yang melawan langsung dibinasakan. Tumenggung Wilamarta dapat diringkus dan diikat di bawah pohon. Demikian pula dengan Kiderpana. Apa yang kalian lakukan ini? Rawedeng, Rayuyu, apa yang kalian lakukan terhadap kami? Apa kesalahan kami? Kesalahanmu ialah karena kau telah gagal membunuh Lembu Sora berikut keluarganya. Dan sekarang kalian harus menanggung akibatnya. Kurang ajar. Kita telah terperangkap, Tumenggung. Kita telah termakan hasutan Rawedeng. Kurang ajar. Setan jahanam. Tutup mulutmu, Kiderpana. Kalian ini prajurit-prajurit tidak tahu malu. Nah, sekarang kalian boleh tinggal di sini. Kamilah yang akan melanjutkan tugas kalian. Sebentar lagi Lembu Sora dan keluarganya akan binasa di tangan kami, ya.
Tumenggung Wilamarta dan Kiderpana masih terus berontak. Dia sama sekali tidak terima karena perlakuan Rawedeng dan teman-temannya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan oleh Rawedeng dan teman-temannya? Dan bagaimana nasib Lembu Sora berikut keluarganya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.